Assalamualaikum teman-teman semua, kembali lagi di kelas coding. Nah, kali ini kita akan belajar tentang secondary constructor. Nah, oke kita langsung aja. Nah, di sini saya sudah mempunyai kelas user. Dan selanjutnya kita akan buat primary constructornya ya. Misalnya saya akan buat username dengan tipe data string. Nah, konstruktor ini merupakan properti kelasnya ya, karena kita menggunakan keyword file. Lalu kita inisialisasi, misalnya saya akan print line, misalnya username $username. Nah, seperti ini. Nah, username ini pasti dia merujuk ke properti kelasnya ya, yang kita simpan di konstruktornya. Nah, selanjutnya kita akan buat secondary konstruktornya nih. Nah, teman-teman hanya menggunakan keyword konstruktor dan teman-teman isi parameternya. Misalnya username dengan tipe data string. Yang kedua, password dengan tipe data string juga ya. Nah, di secondary constructor ini, teman-teman hanya bisa memberi parameter ya. Jadi teman-teman nggak bisa menggunakan keyword file maupun var. Jadi teman-teman nggak bisa membuat properti di secondary konstruktornya. Dan selanjutnya, teman-teman harus memanggil primary konstruktornya dengan menggunakan titik 2 dan keyword this. Dan kita isi parameternya, misalnya username. Nah, username ini itu sama ya dengan yang ini nih. Jadi teman-teman jika ingin ganti itu bisa aja. Karena ini merujuk ke properti primary konstruktornya. Dan selanjutnya, secondary konstruktor ini dia mempunyai block body. Nah, primary constructor itu nggak punya block body ya. Jadi kita inisialisasinya menggunakan init block. Sedangkan secondary constructor itu dia mempunyai block body. Nah, di sini parameter name ini dia sudah mempunyai properti kelasnya ya. Nih. Sedangkan yang password kita masih belum punya nih untuk properti kelasnya. Jadi kita bikin propertinya. Ini kita enter. Nah, lalu kita menggunakan keyword this. This password sama dengan password. Nah, di sini dia pasti merujuk ke propertinya ya. Dan password ini dia merujuk ke parameternya. Nah, selanjutnya kita akan instansiasi dulu nih. Kita panggil di fungsi main-nya. Misalnya file user dan kita panggil nama kelasnya. Nah, lalu kita isi ya parameternya. Misalnya yang pertama kelas coding. Nah, teman-teman ini nggak apa-apa ya. Teman-teman hanya memberi satu parameter dan otomatis dia akan mengisi primary konstruktornya. Nah, ini coba kita tambahkan untuk passwordnya. Misalnya 1234. Nah, jika kita run, dia pasti akan mengcalling ke primary konstruktornya. Dan init block ini dia akan dieksekusi. Nah, sedangkan secondary constructor kita belum membuat statement apapun ya. Jadi kita akan cetak di fungsi main-nya.
Misalnya username dollar user dot username dan password. Nah, seperti ini. Coba kita run dulu hasilnya. Nih, kita resize dulu ya. Nah, di sini kita mempunyai dua value ya yang kita passing ke secondary konstruktornya. Nah, sedangkan secondary konstruktor ini dia memanggil primary konstruktornya yang ini nih. Jadi otomatis dia akan mengeksekusi init bloknya. Jadi ini yang akan dieksekusi terlebih dahulu, dan selanjutnya dia akan mengeksekusi yang ada di dalam blok body secondary konstruktornya. Yang ini nih, yang terakhir. Nah, coba kita tambahkan, kita akan cetak passwordnya di init blok ya. Misalnya password dollar password. Nah, yang kita isi misalnya kosong ya. Kosong. Nah, password ini dia pasti akan merujuk ke properti kelasnya. Coba kita run hasilnya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat nih, kelas coding dan password kosong. Kalau di sini kita isi value-nya dia adalah 1234 ya. Kenapa? Dia akan mendapat default propertinya. Nah, jadi value ini dia mengisi secondary konstruktornya. Nah, sedangkan secondary konstruktor ini dia memanggil primary konstruktornya. Nah, yang ini. Dan otomatis dia mengeksekusi init bloknya, dan password ini dia akan mengisi ke password yang ada di init bloknya. Nah, setelah init blok ini selesai dieksekusi, dia akan mengeksekusi yang ada di dalam blok body konstruktornya. Nah, jadi ini yang terakhir dieksekusi ya, teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan buat logik sederhana ya. Misalnya, if this password, dan kita akan ukur lengthnya. Misalnya kurang dari 8, lalu kita akan buat statementnya password to small, dan else-nya misalnya password oke. Coba kita run hasilnya. Password ini ya, tipe dikit ya. Ini kita kasih enter aja. Password to small. Nah, karena passwordnya hanya 4 ya. 1, 2, 3, 4. Jadi dia 4 kurang dari 8. Jadi ini yang akan dieksekusi. Password to small. Misalnya ini kita tambahin ya sampai 9. Dan coba kita run lagi. Nah, di sini teman-teman bisa lihat nih, password oke. Nah, jadi nilai ini dia akan mengisi ke secondary konstruktornya. Sedangkan yang password kosong, dia akan mengambil properti kelasnya. Nah, yang ini. Mungkin dalam penggunaan secondary konstruktor itu masih nggak terlalu banyak.
Jadi teman-teman gunakan seperlunya aja ya. Jadi ini nih teman-teman, contoh sederhananya kita menggunakan secondary konstruktornya. Nah, kita eja lagi ya. Nah, di sini kita punya 2 nilai. Nah, dia akan mengisi secondary konstruktornya dan dia akan memanggil primary konstruktornya. Nah, yang ini. Nah, otomatis dia akan eksekusi init bloknya. Yang ini dan ini hasilnya ya. Nah, setelah init blok ini dieksekusi, dia otomatis eksekusi yang ada di blok secondary konstruktornya. Nah, yang ini. Hingga kita mendapatkan password oke dari nilai 1, 2, 3 hingga 9. Nah, mungkin itu dulu ya teman-teman. Semoga teman-teman paham dan semoga bermanfaat. Terima kasih.